Bab 1711. Menamparkan wajah dengan kejam. Tanpa ragu, King Fengli mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajahnya berulang kali. Tampar, tampar, tampar. Setelah belasan tamparan, pipinya memerah dan bengkak dengan bekas jari yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Putri dari negeri perbatasan tanah kini tampak buruk rupa dan acak-acakan, sama sekali tidak mirip dengan putri cantik sebelumnya. Wajahnya yang menawan kini tampak seperti kepala babi merah tua. Li Qingfeng menendangnya, dan dia pun jatuh tersungkur ke tanah. King Fengli bersikap kejam terhadap musuh-musuhnya dan wanita itu tidak terkecuali karena dia telah menghinanya dan bahkan melancarkan serangan diam-diam terhadap Meng Yaosu. Para praktisi dari 5 negara yang menyaksikan semuanya memiliki latar belakang yang solid. Salah satunya adalah guru negara, sementara beberapa lainnya adalah pangeran, dan putri kerajaan. Mereka semua tercengang dengan drama yang terbentang di hadapan mereka. Karena tidak ada seorang pun kultivator yang berani memukul seorang putri, yang merupakan tindakan terlarang di antara negara-negara. Tindakan seperti itu setidaknya akan menyinggung keluarga kerajaan dan bahkan dapat memicu perang antara dua kerajaan. Namun, Lily tidak peduli dengan aturan tersebut karena ia bukan warga negara Lingyun atau bahkan benua api merah. Ia hanyalah seorang pengunjung dan akan menyerang siapapun yang berani mengganggunya. Siapa orang itu? Berani sekali dia menghajar putri negeri perbatasan tanah. Apa dia tidak tahu kalau pangeran negeri perbatasan tanah itu orang yang terlalu protektif? Pangeran negeri perbatasan tanah adalah seorang jenius sakti yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar master alam tertinggi. Dan dia sangat menyayangi adik perempuannya. Orang ini sudah tamat. Orang itu berdiri bersama pangeran kedua negara Lingyun, jadi kurasa dia pasti berasal dari sana. Tapi negara Lingyun adalah yang terlemah dari 5 kerajaan, dan bahkan kaisarnya pun tak mampu melindunginya. Para kultivator di sekitar semuanya berbicara satu sama lain, menatap King Fengli dengan tatapan mengejek dan meremehkan. Di antara 5 kerajaan selatan di benua api merah, negara Lingyun menduduki peringkat terakhir dalam hal kekuasaan. Ketika mereka bertemu, orang-orang dari kerajaan lain akan selalu mengejek dan menggoda orang-orang dari negeri Lingyun. Tentu saja, Li Qingfeng pun demikian. King Fengli mendengar komentar dari para kultivator kerajaan lain, tetapi dia tidak peduli. Ia mengangkat kakinya dan menendang putri negeri perbatasan tanah ke udara. Saat itu, seorang pemuda berjubah bordir terbang keluar dari kerumunan negeri perbatasan tanah dan menangkapnya di udara. Dengan tinggi 180 cm dan otot-otot yang menonjol, pemuda itu bagaikan patung yang megah. Rambut, kulit, dan alisnya sekuning tanah, dan tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa. Setelah ditangkap oleh pemuda itu, putri negeri perbatasan tanah terisak, "Saudara pangeran, kau harus membalaskan dendamku. Orang terkutuk itu berani menamparkan wajahku." Pemuda berambut kuning itu mengulurkan telapak tangannya yang tebal dan kuning, mengusap wajah sang putri. Seketika, wajahnya tak lagi bengkak dan kembali menawan seperti sedia kala. Para pembudidaya diri yang menyaksikan semuanya tercengang oleh kekuatan besar pangeran negeri perbatasan tanah. Sang pangeran melangkah maju. Kehadirannya semakin terasa di setiap langkahnya. Udara dan pasir di sekitarnya mulai retak seperti jaring laba-laba. Setelah mencapai puncak alam tertinggi tingkat kelima, pangeran negeri perbatasan tanah sangatlah kuat. Sungguh luar biasa bagi manusia untuk mencapai puncak alam tertinggi tingkat kelima. Hanya beberapa binatang iblis yang kuat seperti Jenderal Gurun, petarung super nomor 1 di bawah Ratu Gurun, dan ibu tanaman merambat yang bisa mencapai level setinggi itu. Pangeran negeri perbatasan tanah merupakan petarung yang hebat dan karena itulah dia masuk dalam peringkat 10 besar daftar keajaiban alam tertinggi. Melihat lelaki itu datang ke arah mereka, jejak teror muncul di mata pangeran kedua karena dia tahu ayahnya, sang kaisar, adalah penguasa alam tertinggi tingkat kelima. Ia tidak menyangka pangeran negeri perbatasan tanah juga telah mencapai alam tertinggi tingkat kelima. Pantas saja kerajaannya jauh lebih kuat daripada kerajaannya. Pangeran kedua memandang Li Qingfeng di sampingnya dan memperingatkan dengan suara pelan, "Hati-hati. Pangeran negeri perbatasan tanah itu kuat. Aku pernah bertarung dengannya 3 tahun lalu dan dikalahkannya hanya dengan 1 serangan." Dengan senyum tipis, Li Qingshan berkata, "Kamu terlalu lemah, tidak heran kamu dikalahkan olehnya dengan 1 serangan." Mendengar kata-kata Li Qingfeng, pangeran kedua memutar bola matanya karena merasa harga dirinya terpukul. Di sisi lain, ia mempertimbangkan kekuatannya yang lemah dan berpikir bahwa Li Qingfeng benar. Pangeran negeri perbatasan tanah memelototi Lily dan berkata dengan dingin, "Beraninya kau menamparkan wajah adikku. Aku hanya memberimu satu pilihan, berlutut dan bersujud sebelum bunuh diri." Sambil tertawa menghina, Li Qingfeng berkata, "Aku belum pernah melihat seorang pangeran berlutut dan bersujud kepadaku. Jadi, aku juga akan memberimu pilihan, berlutut dan bersujud kepadaku, dan aku akan mengampuni nyawamu, kalau tidak, hari ini adalah tanggal kematianmu." Pangeran negeri perbatasan tanah mengangkat kepalanya dan tertawa, matanya penuh penghinaan.
Ia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan membentuk kepalan berwarna lumpur. Tinju berwarna lumpur itu melontarkan tornado yang mengumpulkan pasir dan membentuk badai pasir dahsyat yang menghantam King Feng Li dengan tujuan mencabik-cabiknya. Dengan tenang, Li Qingshan tetap di tempatnya dan tidak bergerak seolah-olah tidak melihat badai pasir. Ketika badai pasir yang dahsyat hampir menerjangnya, Li Qingshan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya yang berubah menjadi cakar. Dengan rune keemasan yang berkelap-kelip, cakar itu menghancurkan badai pasir dahsyat yang jatuh ke tanah sebagai hamparan pasir. Pupil mata sang pangeran mengerut, dan secercah keterkejutan muncul di matanya. Ia tak menyangka serangan dahsyatnya akan dihalangi oleh pemuda itu. Ia tahu ia telah bertemu lawan yang tangguh dan harus melancarkan serangan terkuatnya. Teknik gravitasi. Sambil berteriak, Pangeran Negeri Perbatasan Tanah memainkan kartu terbaiknya. Sangat sulit untuk dikultivasikan, teknik gravitasi adalah seperangkat teknik kultivasi alam tertinggi yang kuat. Konon, teknik ini dulunya merupakan seperangkat teknik kultivasi alam kerajaan roh, tetapi teknik terakhirnya telah hilang. Meskipun belum lengkap, teknik kultivasi ini merupakan eksistensi teratas dalam ranah tertinggi dan hanya dapat dikuasai oleh kaisar dan pangeran. Bahkan putri dari negeri perbatasan tanah pun tidak diizinkan untuk mengolahnya. Sebuah kawah besar muncul di tanah antara pangeran dan Lily. Di dalam kawah tersebut, terdapat gaya tarik yang luar biasa kuat yang mencoba menyedot Lily ke dalam pasir. Bab 1712. Mempelajari teknik kultivasi saingan. Menatap pangeran negeri perbatasan tanah, King Feng Li mengerutkan kening dan pandangan mendalam muncul di matanya, karena dia juga pernah mempelajari teknik gravitasi. Alam gravitasi milik Li Qingshan tak tertandingi di bumi, tetapi ia jarang menggunakannya setelah tiba di Mars. Ia lebih sering menggunakan serangan roh dan api emas. Dia baru saja menggunakan api emas beberapa kali dan telah mencapai batasnya. Jika terus digunakan, tubuhnya akan terluka. Mengenai energi spiritualnya, ia tidak bisa menggunakannya terlalu sering, karena pikirannya akan terganggu. Li Qingfeng memutuskan untuk melancarkan serangan lain, seperti alam gravitasi. Dia mengedarkan mantra gravitasi di tubuhnya dan melepaskan teknik alam gravitasi. Di area berdiameter sekitar 100 meter di sekelilingnya, lili dari Li Qingfeng membentuk gaya gravitasi hitam yang berasal dari kedalaman tanah. Gaya tarik bumi inilah yang membentuk gaya gravitasi. Tentu saja, mereka berada di Mars, bukan di bumi, jadi lebih tepat menyebutnya gravitasi Mars. Setiap planet memiliki gravitasinya sendiri, yang diperlukan agar manusia dan organisme lain dapat hidup di dalamnya. Jika tidak, mereka akan melayang ke luar angkasa. Alam gravitasi hitam milik King Feng Li dan teknik gravitasi milik Pangeran Negeri Perbatasan Tanah saling bertabrakan dan meledakkan gelombang rune hitam. Membelah pasir di permukaan, rune hitam itu keluar dari kedalaman tanah dan melesat tinggi ke langit, mengguncang langit dan bumi. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya panik ketika gaya tarik dari tanah mulai menghisap mereka ke dalam. Para pembudidaya diri yang lebih lemah yang berada di dekat kawah, kaki, tungkai, dan bahkan pinggang mereka terkubur dalam pasir, menyebabkan mereka berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka berteriak, Pangeran Negeri Perbatasan Tanah, jangan gunakan teknik gravitasi lagi atau aku akan terkubur hidup-hidup oleh pasir. Sayangnya, sang pangeran mengabaikan mereka karena ia terlibat dalam pertempuran sengit dengan King Feng Li. Teknik gravitasi dapat membentuk gaya 500 kali lipat dari gravitasi normal. Beruntung teknik gravitasi hanya mencakup area dengan diameter sekitar 150 meter, jika tidak semua pembudidaya mandiri di sekitarnya akan tertarik ke dalam tanah dan terkubur hidup-hidup di pasir. Li memahami alam gravitasi di bumi, dan kekuatannya hanya 400 kali lipat gravitasi normal. Kekuatannya 100 kali lebih kecil daripada teknik gravitasi yang diluncurkan oleh Pangeran Negeri Perbatasan Tanah. Kaki Lili tertimbun pasir, dan pasir di sekitarnya berhamburan ke arahnya. Sebuah kekuatan dahsyat menarik kakinya ke bawah, dan ia tak bisa melepaskannya. Kekuatan teknik gravitasi melampaui serangan fisik dan spiritual. Kekuatannya adalah tarikan bintang dan planet yang mengerikan. Li Qingfeng mengerutkan kening, tetapi ia tidak khawatir. Ia terus melepaskan medan gravitasi, yang membentuk riak gravitasi hitam. Layaknya riak-riak di laut, riak gravitasi terus bergulung ke depan dan bertabrakan dengan teknik gravitasi sang pangeran. Mereka saling bertabrakan dan menyerap kekuatan masing-masing hingga keduanya lenyap. Mereka berjuang melawan pengaruh dua teknik gravitasi dan Pangeran Negeri Perbatasan Tanah berhasil menang, meski lemah. Sang pangeran memandang Li Qingfeng dan berkata, mengejutkan sekali kau bisa menguasai teknik gravitasi. Sayangnya, gaya gravitasimu lebih lemah daripada milikku, jadi kau bukan tandinganku. Hari ini aku akan menguburmu hidup-hidup di pasir. Menghadapi niat membunuh sang pangeran, King Feng Li tampak tenang dan acuh tak acuh. Saat ini, medan gravitasi miliknya lebih lemah dibandingkan dengan rivalnya, tetapi King Feng Li terus belajar dan memahami, dan dia unggul dalam belajar dari para rivalnya dan mengubah teknik mereka menjadi teknik miliknya sendiri. Rune yang dibentuk oleh medan gravitasi milik King Feng Li berwarna hitam,
sedangkan rune yang dibentuk oleh teknik gravitasi milik Pangeran Negeri Perbatasan Tanah berwarna kuning. Keduanya menggunakan gravitasi planet, tetapi dengan jenis rune gravitasi yang berbeda. Seperti halnya ilmu pedang, bahkan satu pedang pun dapat memiliki gaya yang berbeda karena perbedaan elemen energi asli dari setiap kultivator. Gaya-gaya tersebut dikategorikan menjadi logam, kayu, air, api, dan tanah yang memiliki representasi berbeda seperti api merah dan pilar es putih. King Fengli telah memahami medan gravitasi dari ilmu pedang lawannya dan sekarang dia memahami teknik gravitasi saingannya. Pada awalnya, kaki King Fengli tenggelam ke dalam pasir, tetapi secara bertahap ia menemukan metode peluncuran dan sumber gravitasi dalam teknik gravitasi pangeran. Ia mulai menggunakan apa yang telah dipelajarinya di medan gravitasinya yang mulai berubah dari hitam menjadi kuning seiring dengan meningkatnya gaya tarik. Gaya tariknya meningkat dari 400 kali gravitasi normal menjadi 410 kali, lalu 420 kali, 430 kali, hingga akhirnya mencapai 500 kali. Kekuatan alam gravitasinya meningkat 100 kali hingga 500 kali, sama dengan kekuatan teknik gravitasi pangeran. Kini, kaki dan telapak kaki Lili sudah terangkat dari pasir, dan ia bisa berjalan dengan mudah di permukaan gurun. Teknik gravitasi lawannya kini tidak berpengaruh padanya. Sambil mengerutkan kening, jejak keheranan muncul di mata Pangeran Negeri Perbatasan Tanah karena, beberapa saat yang lalu, teknik gravitasinya telah menguasai dan telah menghisap King Fengli ke dalam pasir. Namun sesaat kemudian, kekuatan medan gravitasi Lili telah meningkat ke levelnya sendiri. Kemampuan pemahaman orang ini bahkan lebih besar darinya, yang membuatnya merasa terancam. Sang pangeran memutuskan untuk melancarkan serangan lain, serangan rune gravitasi, yang dapat menggandakan kekuatan teknik gravitasinya. Kaisar Langit dan Tuan Tua, tunjukkan padaku elemen tanah dan 8 trigram. Pangeran Negeri Perbatasan Tanah melantunkan satu paragraf mantra dan memanggil jimat tau kuning. Jimat tau kuning itu hanya sebesar telapak tangan dan di atasnya terukir huruf-huruf berbentuk kecebong. Huruf-huruf itu sekecil rambut, tetapi sangat keras dan mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Begitu jimat tau kuning itu muncul, jimat itu menempel di tanah di depan Li Qingfeng, menggandakan gravitasinya. Li Qingfeng merasakan tarikan yang luar biasa dari bawah tanah. Medan gravitasinya sama sekali tidak mampu menahan gaya yang dilepaskan jimat gravitasi. Dalam sekejap mata, tubuh Lili terhisap hingga hanya kepalanya yang tersisa di atas tanah. Bab 1713. Garis Keturunan Penyu Bumi. Melihat King Fengli dipaksa masuk ke dalam pasir hingga hanya kepalanya yang terlihat, mata Pangeran Perbatasan Tanah menampakkan kegembiraan dan niat membunuh. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu menunjuk ke arah Li Qingfeng dan berkata, "Ini balasanmu karena bersikap sombong di hadapanku dan memukuli adik perempuanku. Teknik gravitasiku akan menguburmu hidup-hidup sebentar lagi." Di belakang mereka, anak anjing hitam, Pangeran kedua, Li Yang, Meng Yaosu, dan yang lainnya semua menatap King Fengli dengan khawatir karena ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya terjebak seperti ini. Untungnya, Lili masih hidup dan matanya masih bergerak. Jika mereka berada di posisinya, mereka pasti sudah terkubur hidup-hidup. Sudut mulut Lili terangkat saat ia bergumam pada dirinya sendiri, menarik. "Aku tidak menyangka kau akan menguasai jimat gravitasi." King Fengli familiar dengan skrip jimat, yang merupakan metode serangan kuat yang dalam beberapa hal mirip dengan formasi susunan. Jimat adalah huruf-huruf yang ditulis pada kertas kitab suci, yang menentukan aturan-aturan Dao Surgawi. Jimat-jimat tersebut dapat memanipulasi logam, kayu, air, api, dan tanah, serta angin, hujan, guntur, dan kilat. Jimat-jimat yang kompleks bahkan dapat memanipulasi binatang iblis, tumbuhan, hewan, hantu, manusia, gunung, sungai, danau, magma, dan tanah. Jimat dengan ukiran objek alam dapat menggandakan kekuatan serangan seseorang. Di masa lalu, Lili pernah diserang jimat, tetapi semuanya berhasil dipatahkan olehnya. Meskipun ia bukan ahli jimat, ia memahami aturan dasar di balik serangan jimat. Melihat Pangeran Perbatasan Tanah yang masih tertawa arogan, Lili berkata dengan dingin, "Apa kau pikir jimat gravitasimu tak terkalahkan? Hari ini aku akan menghancurkannya." Mengaktifkan tubuh neraka pencekikan, tubuh King Fengli mulai mengembang dengan kekuatan yang luar biasa, dan otot-ototnya yang menonjol menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Tetapi jimat gravitasi yang kuat masih menekan tubuhnya, mencegahnya membebaskan diri. Sambil mengerutkan kening, King Fengli menyadari bahwa dia telah meremehkan jimat gravitasi, tetapi dia tidak khawatir. Ia memutuskan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, yang merupakan salah satu kartu terbaiknya. Dengan peningkatan kekuatannya yang pesat sebelumnya, ia jarang terpaksa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Garis keturunan Dewa Serigala. Mata King Fengli berubah merah seperti serigala liar yang haus darah dan kulit serta pori-porinya juga menjadi merah darah. Seperti gelombang laut raksasa yang menyebar, gelombang kekuatan yang luar biasa terpancar dari tubuhnya.
Di atas kepala Lily, bayangan Dewa Serigala muncul, seolah muncul dari sungai waktu. Ia memandang segala sesuatu dengan penuh martabat dan keagungan. Sambil menendang pasir di bawah kakinya dengan ringan, King Fengli melompat dan menerobos penahan jimat gravitasi, terbang tinggi ke angkasa. Kemudian tangan kanannya tiba-tiba terulur, membentuk cakar Dewa Serigala kuno. Cakar kuat itu meledakkan udara dan langsung mencengkeram jimat gravitasi, meninggalkan 5 retakan di atasnya. Dia sedikit meningkatkan kekuatan garis keturunannya dan garis keturunan Dewa Serigala menyebar keluar, merobek jimat gravitasi menjadi 5 bagian sebelum menjatuhkannya ke tanah. Ekspresi Pangeran Tanah Perbatasan berubah drastis, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Jimat gravitasinya adalah hadiah dari Kaisar Tanah Perbatasan, yang membuatnya sendiri. Jimat itu melambangkan serangan dari Kaisar sendiri. Kaisar Negeri Perbatasan Tanah telah mencapai alam tertinggi tingkat ke-8, tetapi serangannya telah dipatahkan oleh kekuatan garis keturunan King Fengli. Sang pangeran jelas merasakan kekuatan garis keturunan Lily yang luar biasa, dan garis keturunannya sendiri gemetar melihatnya. Garis keturunan itu benar-benar tak tertandingi. Sambil tersenyum tipis, Li Qingshan berkata, jimat gravitasi itu biasa saja. Sekali lagi, ia mengayunkan tangan kanannya yang berubah menjadi cakar serigala kuno yang membawa kehadiran Dewa Serigala kuno. Cakar itu menghantam pangeran perbatasan tanah dengan kekuatan dahsyat. Ekspresi pangeran berubah. Dengan cepat, ia mengalirkan esensi vitalnya dan membentuk perisai pertahanan berwarna lumpur di sekujur tubuhnya. Perisai pertahanan itu terbuat dari esensi vital berelemen tanah. Di permukaannya terukir rune berelemen tanah sekuat dan sekeras Saturnus. Beberapa kultivator di dekatnya mengenali perisai gaya tanah itu dengan takjub. Seseorang berkata dengan suara rendah, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa pangeran perbatasan tanah benar-benar membentuk perisai gaya tanah. Sungguh luar biasa. Terkenal di dunia kultivasi diri, perisai gaya bumi adalah salah satu kekuatan pertahanan terkuat di antara teknik kultivasi gaya bumi. Perisai ini tak terkalahkan terhadap sebagian besar serangan. Sialnya, ia berhadapan dengan cakar Dewa Serigala kuno milik King Fengli, yang dapat menghancurkan perisai pertahanan biasa. Ledakan. Dengan kekuatan dahsyat, cakar Dewa Serigala menghantam perisai pertahanan elemen bumi dan menghancurkan perisai tingkat alam tertinggi yang terbuat dari esensi vital elemen bumi. Perisai itu berubah menjadi gumpalan esensi kuning dan lenyap di udara. Dengan lenyapnya perisai gaya tanah, pangeran perbatasan tanah mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Sang pangeran jelas terluka oleh cakar Dewa Serigala. Dia menatap Lily, terkejut karena Lily telah dilukai oleh sosok tak dikenal ini. Itu adalah penghinaan terbesar baginya. Dia berkata dengan dingin, King Fengli, apa kau pikir kau satu-satunya yang memiliki kekuatan garis keturunan? Aku juga. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan besar garis keturunan kura-kura bumiku. Sambil berteriak, sang pangeran jatuh ke tanah seperti kura-kura bumi. Ia melantunkan mantra dan mengaktifkan garis keturunan kura-kura buminya. Rune kuning berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Rune emas itu berbentuk kecebong yang berasal dari zaman kuno. Di udara di atas kepalanya, sungai waktu muncul. Di sungai waktu muncul bayangan seekor kura-kura bumi yang tingginya setidaknya beberapa puluh ribu kaki. Berbaring tengkurap dengan tenang, kura-kura bumi itu memiliki 4 kaki kokoh setebal pilar batu. Semua garis keturunan binatang iblis 100 teratas sangat kuat, dan garis keturunan kura-kura bumi menduduki peringkat ke-99 dalam daftar garis keturunan binatang iblis kuno. King Fengli pasti akan kalah kali ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan garis keturunan kura-kura bumi. Ya, aku pernah dikalahkan oleh garis keturunan kura-kura bumi saat aku bertarung dengan pangeran perbatasan tanah. Dia sangat kuat. Tapi menurutku Lily King Feng akan menang karena garis keturunannya tampak lebih kuat. Para kultivator di dekatnya sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka mengira pangeran perbatasan tanah akan menang karena mereka telah menyaksikan kekuatan besar garis keturunan kura-kura bumi sebelumnya, sementara yang lain bertaruh pada Lily karena mereka telah melihat kekuatan luar biasa dalam garis keturunan Dewa Serigala. Bab 1714. Mengepung King Fengli. Saat kemunculannya, garis keturunan kura-kura bumi mengguncang angkasa dan mengguncang langit serta bumi. Namun, sesaat kemudian, semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. Begitu garis keturunan kura-kura bumi melihat garis keturunan Dewa Serigala di atas kepala Li Qingshan, ekspresinya berubah drastis. Ia berbalik untuk berlari dan menghilang ke dalam sungai waktu. Semua orang ternganga melihatnya. Melihat garis keturunan kura-kura bumi melarikan diri, semua kultivator membeku karena terkejut dan tak percaya. Mereka tak akan tampak lebih terkejut lagi jika matahari terbit dari barat. Apa mataku mempermainkanku? Garis keturunan kura-kura bumi yang berada di peringkat ke-99 dalam daftar garis keturunan binatang iblis kabur begitu cepat. Tidak, matamu baik-baik saja. Kura-kura bumi itu sangat ketakutan sampai-sampai terlihat seperti bertemu tuannya.
Mungkinkah garis keturunan Li Qingshan lebih kuat dari garis keturunan kura-kura bumi? Para pembudidaya diri di dekatnya semua berbicara dengan penuh semangat, menatap King Fengli dan Pangeran Perbatasan Tanah dengan keheranan di mata mereka. Beberapa saat yang lalu, sebagian besar dari mereka memuji kekuatan besar Pangeran Tanah Perbatasan dan kekuatan garis keturunannya yang tak tertandingi karena garis keturunan ke-99 pada daftar garis keturunan binatang iblis kuno sangat kuat dan cukup langka. Namun kura-kura bumi lari begitu muncul, ketakutan bagaikan tikus yang bertemu kucing. Cahaya dingin melintas di mata Lily, dan ia tidak akan membiarkan kura-kura bumi lari darinya karena ia adalah musuhnya. Dengan menyalurkan garis darah Dewa Serigala di tubuhnya, King Fengli memancarkan gelombang penindasan yang lebih kuat dan mengarahkan bayangan Dewa Serigala untuk menerjang ke sungai waktu. Dewa Serigala bayangan menghancurkan kehampaan dan muncul di arah lain, langsung menghalangi jalan keluar kura-kura bumi. Ekspresi garis keturunan kura-kura bumi berubah drastis. Ia mencoba lari, tetapi karena tubuhnya yang gemuk, ia selalu dihalangi oleh Dewa Serigala dengan mudah setiap kali mencoba. Tatapan mengejek muncul di mata garis keturunan Dewa Serigala. Sebagai bayangan binatang dewa kuno, mereka jauh lebih unggul daripada garis keturunan kura-kura bumi, yang hanyalah garis keturunan binatang iblis. Binatang dewa memiliki kemampuan menekan binatang iblis secara alami dan dapat membuat binatang iblis tunduk kepada mereka. Melihat garis keturunan kura-kura bumi, niat membunuh terpancar di mata garis keturunan Dewa Serigala. Ia tak akan memaafkan garis keturunan binatang iblis yang berani menantangnya. Bayangan garis keturunan Dewa Serigala menerjang ke depan dan membuka mulut besarnya, menangkap garis keturunan kura-kura bumi dan menelan kekuatannya sebelum mengubahnya menjadi energi garis keturunannya sendiri. Puci! Pangeran Perbatasan Tanah memuntahkan seteguk darah. Setelah kekuatan garis keturunannya tertelan, ia terluka secara fisik dan mental. Dengan wajah pucat, ia terus mundur, matanya penuh kengerian. Ia menyadari bahwa nasibnya sedang buruk hari ini, karena ia telah menjadikan King Fengli musuhnya. Li Qingshan adalah sosok mengerikan bak iblis yang kekuatan fisik, teknik kultivasi, dan garis keturunannya jauh lebih unggul darinya. Ia sama sekali bukan tandingan bagi Li Qingshan. Karena sudah lama tidak keluar, Wolf God Shadow masih belum puas setelah memakan garis keturunan kura-kura bumi. King Fengli memanggil kembali garis darah Dewa Serigala ke dalam tubuhnya, tidak ingin garis darah itu menjadi liar lagi. Meskipun ia telah mengalahkan Pangeran Perbatasan Tanah, King Fengli tahu ada petarung super yang lebih kuat di sekitarnya. Jika dia terus membiarkan garis keturunan Dewa Serigala mengamuk di sini dan menelan garis keturunan lain, dia akan menyinggung banyak orang dan mereka pasti akan memutuskan untuk bergabung melawannya. Itu akan lebih dari yang bisa dia tangani. Li Qingfeng tidak takut pada siapapun, tetapi ia tidak ingin membuat masalah bagi dirinya sendiri. Namun, Pangeran Perbatasan Tanah mendapatkan balasan yang setimpal ketika garis keturunannya ditelan, karena ia menantang Li Qingfeng terlebih dahulu. Li Qingfeng tidak berniat melepaskannya. Ia melangkah maju dan meninggalkan retakan besar di tanah. Sebuah gaya tarik yang kuat dilepaskan dari kedalaman bawah tanah. Itu adalah kekuatan medan gravitasi yang baru dikuasai Li Qingshan, yang telah ditingkatkan hingga 500 kali lipat gravitasi normal. Mengandung kekuatan 500 kali lipat gravitasi normal, medan gravitasi menghisap Pangeran Perbatasan Tanah yang terluka ke dalam tanah hingga hanya kepalanya yang berada di atas permukaan, sama seperti yang terjadi pada King Feng beberapa saat yang lalu. King Fengli sedang berjalan menuju Pangeran Perbatasan Tanah untuk membunuhnya ketika dia dihalangi oleh Pangeran Panah Emas. Pangeran Panah Emas merasa takut dengan kekuatan King Fengli, tetapi dia tetap keluar karena dia tahu dia akan menjadi orang berikutnya setelah King Fengli membunuh Pangeran Perbatasan Tanah. Bukan hanya dia, tetapi para putra mahkota dari Ling Yun, Clearwood, dan Fury Sun juga keluar dan menghalangi jalan King Fengli. Para pemuda ini semuanya adalah calon kaisar di kerajaan masing-masing. Mereka kuat karena hanya mereka yang kuat yang bisa menjadi putra mahkota di kerajaan-kerajaan yang mengandalkan diri sendiri. Jejak kemarahan muncul di mata Li Qingfeng. Ia tidak marah kepada putra mahkota Panah Emas, Kayu Jernih, dan Matahari Api karena mereka adalah musuhnya. Kemarahannya ditujukan kepada Pangeran Ling Yun. King Fengli membantu pangeran kedua menemukan buah jiwa raja untuk menyelamatkan Kaisar Ling Yun, tetapi putra mahkota Ling Yun sebenarnya berkolusi dengan orang luar untuk melawan King Fengli. Sebelum dia sempat berbicara, pangeran kedua berlari menghampirinya dengan amarah di seluruh wajahnya. Dia menunjuk putra mahkota Ling Yun dan bertanya dengan marah, "Kakak senior, apa maksudmu dengan membantu kerajaan lain menghadapi Li Qingshan?" Pangeran Ling Yun tersenyum tipis. Ia berkata dengan dingin, "Adik kedua, ayah kita berkata dia akan mewariskan mahkota kepada siapapun yang bisa mendapatkan buah jiwa raja. Li Qingfeng terlalu kuat dan tak seorang pun dari kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah jiwa raja jika kita tidak membunuhnya terlebih dahulu." Kemenangan King Fengli atas Pangeran Tanah Perbatasan telah mengejutkan semua orang dan para pangeran kerajaan lain tahu bahwa King Fengli adalah musuh yang kuat.
Mereka telah merencanakan melalui transmisi mental bahwa mereka akan membunuh King Fengli sebelum bertarung memperebutkan buah jiwa raja. Suasana dipenuhi ketegangan karena pertarungan hidup dan mati sudah di depan mata. Tak satu pun dari mereka menyadari tatapan mata yang mengawasi mereka dari atas pegunungan berpasir dekat buah jiwa raja. Ada 3 pasang mata. Sepasang mata pertama milik seorang perempuan berpakaian kuning. Dengan wajah menawan, kulit seputih salju, hidung mancung, dan sosok yang menawan, ia bersembunyi di balik gunung berpasir. Kecuali mata merahnya, seluruh bagian dirinya, termasuk kehadirannya, tersembunyi dari pandangan dan deteksi. Bab 1715. Buah jiwa kerajaan telah matang. Buah jiwa raja tumbuh di tebing berpasir yang dikelilingi oleh 3 gunung pasir keemasan yang tinggi. Setiap gunung memiliki ketinggian ribuan meter. Dari balik salah satu gunung, seorang wanita berbaju merah sedang mengamati Li dan yang lainnya. Matanya sedingin es dan tanpa emosi, menatap mereka seolah-olah mereka hanyalah tumpukan mayat. Di balik gunung kedua tersembunyi seorang lelaki tua kurus. Dengan rambut tipis dan kulit kering, ia memancarkan aura yang menggetarkan dunia dan tak ada hewan yang berani mendekatinya. Di balik gunung berpasir ketiga, tersembunyi seekor binatang iblis bertanduk tunggal di kepalanya. Sekujur tubuhnya ditutupi sisik hitam, dengan beberapa sisik perak bercampur di dalamnya, menandakan bahwa ia sedang berevolusi menjadi naga. Sayangnya, semua kultivator itu menyaksikan keempat putra mahkota mengepung King Fengli dan tidak menyadari adanya penonton yang bersembunyi di balik 3 gunung. Dengan kekuatan jiwa yang jauh lebih dahsyat daripada setiap kultivator lain yang hadir, King Fengli samar-samar merasakan ada mata yang mengawasinya. Dia yakin tatapan mata yang dirasakannya berasal dari sumber lain, bukan dari keempat putra mahkota. Dia menoleh ke arah area di sekitar buah jiwa raja dan melihat 3 gunung berpasir keemasan di sekitar buah itu. Batu-batu berpasir yang keras dan tajam memancarkan cahaya terang, menyilaukan siapapun yang melihatnya. King Fengli mengira bahaya yang baru saja dirasakannya berasal dari 3 gunung berpasir dan dia bersiap untuk memusatkan energinya untuk mendapatkan perasaan yang lebih jelas tentang mereka. Namun para putra mahkota beserta pengawal mereka dari Ling Yun, matahari api, panah emas, dan kayu bening semuanya berkumpul di sekitar King Fengli, berencana untuk melancarkan serangan terhadapnya. Di belakang Lili, pangeran kedua, Su Mengyao, Li Yang, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan selusin pengawal berpakaian hitam berjalan menjaga sisi-sisi Lili. Pertempuran akan segera dimulai. Udara dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, menandakan pertempuran besar yang akan segera terjadi. Pada saat itu, seorang kultivator diri berteriak, "Lihat! Buah jiwa raja akan segera matang." Secara serentak, seluruh orang mengalihkan pandangan mereka ke arah buah jiwa raja di tebing berpasir dan melihat buah emas berkilau di pohon emas kecil. Buah itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang dan aroma yang memikat tercium, bahkan dari jarak ratusan meter. Aroma buah jiwa raja yang kuat mengandung energi jiwa yang sangat besar. Hanya dengan menghirupnya, para praktisi merasakan pembersihan pori-pori, kulit, dan otak mereka. Beberapa orang yang mengembangkan diri bahkan merasakan kekuatan jiwa mereka telah mengalami pertumbuhan yang nyata. Meninggalkan King Fengli, semua putra mahkota, pangeran, dan putri bergegas menuju buah jiwa raja. Mereka ingin membunuh Lili, tetapi mereka ingin mendapatkan buah jiwa raja lebih banyak lagi. Sekarang buah itu telah matang, tak seorang pun bisa menahan godaannya. Bahkan pangeran dari tanah perbatasan pun mencakar pasir. Setelah menutup lukanya dengan saripati vital, ia melesat menuju buah jiwa raja di tebing. Ketika pangeran kedua, Meng Yao Su, dan Li yang juga hendak berlari menuju buah jiwa raja, King Fengli menghentikan mereka. Dia berteriak, "Kalian, jangan ke sana. Tetap di tempat kalian." Pangeran kedua menoleh ke arah King Fengli dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia meminta mereka untuk tinggal di sini alih-alih pergi mencari buah jiwa raja. Dengan mata muram, Li memandang ke arah 3 gunung berpasir di sekitar buah jiwa raja dan berkata dengan suara rendah, "Aku merasakan ada bahaya di depan. Jangan dekat-dekat." Anak anjing hitam mengangguk, lalu berkata, "Ya, buah jiwa raja adalah ramuan roh alam tertinggi yang dapat menyembuhkan jiwa. Harta karun langka seperti itu pasti dilindungi." Raksasa gurun berjalan mendekat dan berkata, "Tuan, kudengar dari Ratu Gurun bahwa dia akan bersembunyi di dekat buah jiwa raja dan membunuh siapapun yang mendekatinya." Keringat dingin membasahi pangeran kedua dan yang lainnya karena mereka semua mengetahui kekuatan besar Ratu Gurun, yang merupakan satu dari 3 petarung super di Gurun Api Merah dan telah membunuh banyak kultivator alam tertinggi yang kuat. Selain Lili dan kelompoknya, semua pangeran dan putri bergegas menuju buah jiwa raja. Begitu pula beberapa murid sekte, di antaranya Lili dan Lili menemukan beberapa wajah yang familiar. Mereka adalah Yang Tianjin dari Sekte Pedang Tertinggi, Yi Daoleng dari Sekte Pedang Tertinggi, dan Yi Fei Wang dari Sekte Eliksir Hitam. Mereka terbang di udara, secepat para putra mahkota di darat. Setidaknya 5.000 kultivator diri bergegas menuju buah jiwa raja. Sebelumnya,
Ada lebih dari 10.000 kultivator diri yang datang ke gurun, tetapi kebanyakan dari mereka telah meninggal dalam perjalanan. Ketika para pembudidaya mandiri berada dalam jarak 50 meter dari buah itu, mereka berteriak. Dari pasir di bawah buah itu, api merah tiba-tiba menyembur. Dengan kecepatan tinggi, api merah itu melesat ke orang-orang terdekat, membakar pakaian dan daging mereka dengan suara berderak keras. Jeritan kesakitan dan bau kain dan daging hangus memenuhi udara. Para pangeran dan putri yang berkuasa telah merasakan bahaya kebakaran yang mengerikan dan segera mundur, menghindari serangan itu. Namun, para pengikut mereka tidak seberuntung itu. Sebagian besar dari mereka tewas dalam kebakaran, dan hilangnya nyawa sungguh memilukan. Mundur semuanya. Api merahnya terlalu panas untuk kita tahan, teriak putra mahkota matahari berapi-api. Semua kultivator diri mundur dan tak berani mendekati buah jiwa raja. Mereka menatap ke depan dengan wajah ngeri. Pangeran kedua memucat ketakutan, butiran-butiran keringat membasahi dahinya. Ia mengulurkan telapak tangannya untuk mengeringkan keringat di dahinya, lalu menatap Li Qingfeng dengan kagum. Pangeran kedua dan para pengikutnya yang berpakaian hitam saling memberi selamat karena mengindahkan peringatan King Feng Li dan tidak bergegas maju, kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Li Qingshan menoleh dan bertanya kepada raksasa gurun, "Sandi kecil, apakah api itu dilepaskan oleh ratu gurunmu?" Raksasa gurun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, api merah itu pasti dilepaskan oleh Yang Maha Api. Dia adalah salah satu dari 3 petarung super di gurun api merah tua dan ahli dalam mengendalikan api." Bab 1716. Tetangga yang tidak bisa sepakat akan kalah dari pihak ketiga. Alis Li Qingfeng menegang. Ia mengetahui dari raksasa gurun bahwa api tertinggi adalah seorang kultivator diri yang kuat di tingkat ke-8 alam tertinggi. Li Feng baru mencapai level 2 alam tertinggi. Jika berada dalam 3 level, ia mungkin bisa mengatasinya, tetapi selisih 6 level membuat Li Feng tidak bisa menghadapi sang tertinggi api. Mata pangeran kedua dipenuhi keputusasaan. Alasan dia berada di gurun api merah adalah untuk mendapatkan buah jiwa raja dan membawanya kembali untuk memperpanjang umur ayahnya. Ada alasan lain pula, yaitu ingin menjadi pewaris duri dan Kaisar Lingyun berikutnya, tetapi kini sepertinya semuanya berantakan. Tingkat 8 alam tertinggi, hanya memikirkannya saja sudah membuat pangeran kedua gemetar ketakutan. Guru itu bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Alis Meng Yaosu pun menegang. Meskipun hubungannya dengan Kaisar Lingyun tidak dekat, Kaisar tetap sangat baik dan ramah kepadanya. Su Mengyao juga ingin mendapatkan buah itu dan memperpanjang umur Kaisar. Lagi pula, ia juga ingin melanjutkan kultivasinya di Istana Kerajaan Lingyun. Istana Kerajaan memiliki lokasi terbaik di antara 5 negara di benua api merah, tepat di bawah bintang peri dan dapat menarik cahaya yang dipancarkan bintang tersebut. Jika berada di tempat lain, Meng Yaosu tidak akan bisa berlatih. Meng Yaosu menatap Li Qingfeng dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Musuh kita terlalu kuat. Bagaimana kita bisa mendapatkan buahnya jika kita bahkan tidak bisa melewati sini?" Mata Li Qingfeng berbinar dan ia berbisik, "Pernahkah kau dengar pepatah, ketika gembala bertengkar, serigalalah pemenangnya? Yang harus kita lakukan sekarang adalah diam saja dan tidak melakukan apa-apa." Meng Yaosu sangat cerdas dan mengerti maksud Li Qingfeng. Mereka akan menunggu yang lain bertarung satu sama lain, lelah, dan mencuri buah jiwa raja mereka. Kita akan mundur 2000 meter dan menyembunyikan keberadaan kita. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menemukan kita. Li Qingfeng pergi bersama Meng Yaosu, pangeran kedua, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Li Yang. Qingfeng Li dan yang lainnya mundur 2000 meter dan bersembunyi di balik bukit gurun. Mereka bahkan menutupi diri dengan pasir untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Dengan cara ini, panas dan esensi vital dari tubuh mereka tidak akan terpancar. Mereka hanya membiarkan mata mereka terbuka untuk mengamati buah jiwa raja di depan mereka. Perkelahian hebat terjadi di samping buah itu. Api merah menewaskan lebih dari 100 petani swadaya, tetapi masih ada lebih dari 4.000 yang hidup. Mereka semua mundur, tetapi tidak menyerah. Meskipun api dari sang api tertinggi sangatlah kuat, para kultivator lainnya adalah pewaris kekuatan masing-masing dan juga semuanya kuat. Kaisar dan sekte mereka semua memberi mereka harta karun spiritual yang kuat saat mereka pergi, beberapa di antaranya setara dengan kekuatan master alam tertinggi tingkat ke-8. Bahkan ada beberapa harta spiritual terlarang yang mampu memicu serangan setara tingkat ke-9 alam tertinggi. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu takut. Namun para pangeran, putri, dan ahli waris ini semuanya mempunyai rencana rahasia mereka sendiri, sehingga mereka belum mau mengeluarkan harta spiritual terlarang mereka dulu. Hanya ada satu kesempatan untuk menggunakan serangan terlarang, setelah itu musuh mereka akan waspada. Jika mereka menggunakannya untuk memadamkan api oleh api tertinggi, orang-orang di sekitar mereka akan mengambil buahnya sebagai gantinya. Alis putra mahkota Lingyun menegang, dan dia berkata kepada orang banyak, "Pangeran matahari berapi, panah emas, kayu jernih, dan perbatasan tanah, kalian semua adalah pewaris negara kalian sendiri.
Aku yakin ayah kalian semua memberi kalian harta spiritual yang kuat. Kalian tidak perlu menyembunyikannya lagi, kita hanya bisa mengalahkan api tertinggi dengan harta spiritual kita. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan buahnya. Pangeran Matahari Api berkata, pikiranmu bagus, tapi kita semua musuh satu sama lain. Tak seorang pun akan menunjukkan kartu mereka, itu hanya akan merugikan mereka. Pangeran Clearwood berkata, Pangeran Matahari Berapi-api, jika kita mengikuti apa yang kau katakan, dan tidak ada yang menggunakan serangan terlarang, kita tidak akan mengalahkan musuh di depan kita dan tidak mendapatkan buahnya. Pangeran Negeri Panah Emas berkata, aku punya metode yang bagus, kita semua akan mengundi dan membentuk aliansi singkat, siapapun yang terpilih akan menggunakan serangan rahasia mereka dan mengalahkan musuh, lalu kita semua akan membagikan sedikit buah kita kepada orang yang memenangkan lotre. Semua orang mengangguk dan menganggap apa yang dikatakannya masuk akal. Lagi pula, mereka semua saling memandang, jadi pengundian adalah satu-satunya cara. Hanya ada satu buah jiwa raja, tetapi pohon asalnya, cabang-cabangnya, dan daun-daunnya, semuanya merupakan ramuan yang kuat juga. Semua pembudidaya mandiri lainnya menatap mereka dengan tenang karena mereka tahu mereka tidak punya hak untuk berbicara dengan pewaris kelima negara. Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu Sekte Pedang Tertinggi, dan Sekte Eliksir Hitam. Mereka adalah sekte-sekte kuat di antara bangsa-bangsa dan memiliki kekuatan serta pengaruh yang sama dengan bangsa-bangsa. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan ahli warisnya mengambil semuanya sebagai milik mereka sendiri. Yang Tianjing, Yi Daoleng, dan Yi Fei Wang semuanya datang. Yang Tianjing adalah yang pertama berbicara, Pangeran Lingyun, apa yang membuatmu berpikir hanya kalian berlima yang berhak berpartisipasi? Kami bertiga juga berhak. Para ahli waris semuanya mengerutkan kening karena mereka tidak ingin terlalu banyak orang berpartisipasi. Hal ini dikarenakan buah jiwa kaisar hanya memiliki satu jenis dan jumlah cabangnya terbatas. Namun, Yang Tianjing, Yi Daoleng, dan Yi Fei Wang tidak lebih lemah dari mereka, dan mereka semua memiliki senjata dan teknik spiritual masing-masing, sehingga mereka harus mengizinkan mereka berpartisipasi juga. Jumlah peserta meningkat dari 5 menjadi 8. Tak seorang pun menyadari bahwa Li Qingfeng sudah tiada. Mereka semua secara selektif melupakannya, tetapi lucunya, Li Qingfeng berada di bawah bukit 2000 meter dari mereka. Ia menatap mereka dengan jijik. Lili sendiri memiliki api emas, api tingkat suci. Ia tahu betapa dahsyatnya api itu, yang merupakan salah satu serangan terkuat antara langit dan bumi. Jika Lili Qingshan menggunakan api emasnya, mungkin ia bisa mengalahkan api dari Raja Api. Namun, jika ia melawan Raja Api sendirian, Li Qingshan jelas bukan lawannya. Bab 1717. Api Tertinggi. Lili mengetahui dari raksasa gurun bahwa di sekitar buah jiwa raja, tidak hanya ada api tertinggi, tetapi juga ratu gurun, dan beberapa binatang iblis tingkat tertinggi lainnya. Mereka semua adalah penguasa gurun dan sangat kuat. Aku akan menunggu dan melihat. Aku akan menunggu sampai Yang Mulia Api dan semua orang terluka, lalu aku akan bergabung dalam pertempuran. 5 pangeran dari 5 kerajaan dan 3 murid dari 3 sekte tingkat tertinggi mulai mengundi. Akhirnya, pangeran dari kerajaan Matahari Api dan pangeran dari Panah Emas terpilih. Keduanya saling menatap tanpa berkata-kata dan tampak sangat sedih. Namun, mereka berdelapan memiliki perjanjian, jadi mereka harus menepati janji mereka. Pangeran Matahari Berapi-api dan Pangeran Panah Emas berjalan maju dan mengeluarkan 2 artefak spiritual terlarang mereka. Artefak spiritual terlarang ini sangat kuat. Salah satunya adalah cincin emas dan yang lainnya adalah panah emas. Tak lama setelah dikeluarkan, kekuatan dahsyat dilepaskan, dan cahaya keemasan melesat menembus langit, menunjukkan betapa kuatnya kedua artefak itu. Ayo kita lakukan, kedua pangeran itu saling memandang saat cahaya dingin melintas di mata mereka. Pangeran Matahari Api menyalurkan esensi vital elemen api ke dalam tubuhnya dan membentuk api raksasa yang menyatu dengan cincin emas. Ia melemparkan cincin itu ke depan, membelah udara, dan tiba di depan api dalam hitungan detik. Pangeran Panah Emas menembakkan anak panah dengan busur emasnya tepat setelah serangan Pangeran Matahari Api. Anak panah itu menembus ruang dan waktu, persis seperti ketika Hou Yi menembak jatuh matahari. Kekuatan kedua pangeran itu sangat dahsyat, begitu pula kedua artefak spiritual terlarang. Kedua serangan itu melesat ke arah buah jiwa raja dan memadamkan api merah. Cincin emas dan anak panah emas itu tak henti-hentinya. Mereka terus melesat maju hingga menghantam gunung pasir, hancur berkeping-keping, dan langit pun tertutup debu dan pasir. Seorang tetua kurus kering, tertutup debu, melompat keluar dari gunung pasir. Meskipun Yang Maha Api adalah penguasa alam tertinggi tingkat ke-8, serangan artefak spiritual terlarang dari kedua pangeran itu terlalu kuat. Serangannya setara dengan serangan 2 kaisar alam tertinggi tingkat ke-8, sehingga Yang Maha Api panik dan terluka ringan. Penatua yang kurus kering itu adalah Yang Maha Api. Kemarahan terpancar di mata sang tertinggi api.
Ia tak pernah menyangka bahwa sebagai salah satu dari 3 penguasa tertinggi di Gurun Api Merah Tua, ia akan dilukai oleh 2 pangeran kecil itu. Hal itu sungguh memalukan baginya. Sang Raja Api dipenuhi amarah saat ia berkata dengan dingin, "Kalian berdua bajingan. Beraninya kalian menggunakan artefak spiritual pemberian kaisar kalian untuk memadamkan apiku. Aku tidak akan mengampuni nyawa kalian hari ini." Sang Agung Api melompat ke udara dan menepukkan kedua telapak tangannya. 2 api merah keluar dari mulutnya dan melesat menuju Pangeran Matahari Api dan Pangeran Panah Emas dengan kecepatan yang luar biasa, membakar segalanya hingga tak bersisa. Kedua pangeran itu kembali menggunakan teknik terlarang tanpa rasa takut. Cincin emas dan panah emas ditembakkan ke arah Sang Raja Api sekali lagi, memadamkan apinya. Cincin emas dan panah emas itu tak berhenti. Mereka berbalik dan melesat langsung ke arah tubuh Fury Supreme, nyaris menembusnya. Wajah Sang Tertinggi Api memucat. Ia pikir teknik terlarang itu hanya bisa digunakan sekali. Cincin emas itu mengiris lengannya dan mulai berdarah, sementara ia terkejut. King Fengli mengamati pertempuran itu dari kejauhan dan terkejut melihat pertempuran itu seri antara para pangeran dan Sang Api Tertinggi. Tak pernah terpikirkan oleh King Feng bahwa para pangeran ini akan memiliki senjata terlarang yang begitu hebat. Setiap senjata itu sangat kuat, hampir setara dengan kekuatan seorang master alam tertinggi tingkat ke-8. Lily menyeka keringat di dahinya dan diam-diam menghela napas lega, syukurlah mereka tidak menggunakan senjata terlarang mereka saat aku melawan mereka. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya besar. Ia tidak takut dengan artefak spiritual terlarang tersebut karena ia memiliki banyak teknik serangan. Namun, ia tidak bisa menggunakan semua teknik tersebut sekaligus. Misalnya, energi spiritual dan tubuh fisiknya hanya mampu menahan pelepasan api emas 3 kali. Sang Raja Api mulai panik karena senjata terlarang kedua pangeran itu. Meskipun ia lebih kuat dari mereka, artefak spiritual terlarang mereka terlalu kuat. Tiba-tiba, Sang Tertinggi Api berbalik dan berteriak ke arah gunung pasir, "Tunggu apa lagi? Jika aku gagal dan kau tidak membantu, buah jiwa raja akan diambil oleh orang-orang ini." Bang! Terdengar suara keras saat gunung pasir itu meletus. Seorang wanita cantik, ramping, dan tinggi melangkah keluar dan terbang ke udara. Tak disangka, sepasang sayap perak tumbuh di sisi tubuhnya. Sebuah kekuatan dahsyat memancar dari atas dan membuat semua orang ketakutan. Dialah Ratu Gurun, yang dikenal sebagai penguasa gurun paling kuat dan penguasa klan raksasa gurun yang telah mengembangkan tubuh humanoid. Setelah melihat Ratu Gurun, raksasa gurun yang berada tepat di sebelah Lily merasa ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar karena naluri alaminya adalah takut padanya. Li Qingfeng mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala raksasa gurun, menyuntikkan sedikit saripati vital ke dalamnya untuk meredam rasa takutnya. Ia berkata dengan tenang, "Semuanya baik-baik saja. Aku di sini, dan kita hampir 2000 meter darinya, mustahil dia bisa menyadari keberadaanmu." Dengan bantuan Lily, raksasa gurun mulai tenang. Namun, ia tetap tidak mau melihat ke atas dan tetap bersembunyi di bawah pasir karena takut dilihat oleh ratunya. Ratu Gurun. Sang Ratu Gurun menatap Sang Api Tertinggi dan mengayunkan sayap kanannya, membentuk sebilah pedang cahaya berwarna perak. Pedang cahaya perak itu menembus udara dan angkasa, lalu menghantam cincin emas itu. Terdengar suara keras yang menggetarkan bumi saat cincin emas itu terhempas. Wajah Pangeran Matahari Api memucat saat ia mundur selangkah dan memuntahkan seteguk darah. Cincin emas itu tercetak oleh esensi darahnya. Karena itu, ketika cincin itu dihempaskan oleh Ratu Gurun, ia juga terluka ringan. Pangeran Matahari Berapi menoleh dan berkata kepada semua orang, "Pangeran Lingyun, Pangeran Kayu Jernih, Pangeran Perbatasan Tanah, apa yang kalian tunggu? Ayo bantu aku tak bisa mengalahkan Ratu Gurun." Mereka yang bisa memasuki Gurun Api Merah semuanya memiliki latar belakang yang kaya. Mereka berasal dari keluarga kaya, pangeran, putri, atau anggota keluarga kerajaan, atau murid terakhir seorang tane dari sekte yang kuat. Mereka semua memiliki pemahaman tentang Gurun Api Merah. Mereka tahu bahwa ada 3 penguasa tertinggi di Gurun, selain Yang Maha Api, mereka adalah Ratu Gurun dan seekor ular piton raksasa. Bab 1718. Pertempuran besar yang kacau. Perkataan Pangeran Matahari Berapi-api itu mengejutkan para Pangeran Lingyun, Perbatasan Tanah, Kayu Jernih, dan semua murid mereka. Mereka tahu bahwa Pangeran Matahari Berapi-api benar. Jika mereka membiarkan Pangeran Matahari Berapi-api dan Pangeran Panah Emas dikalahkan, Ratu Gurun akan mengejar mereka selanjutnya. Mereka harus bergabung dalam pertempuran. Lagi pula, perjanjian itu hanya mengharuskan Pangeran Matahari Berapi-api dan Pangeran Panah Emas untuk melawan Yang Maha Tinggi Berapi-api. Ratu Gurun tidak termasuk dalam perjanjian itu. Para putra mahkota Lingyun, Soul Border, dan Clearwood semuanya mengeluarkan harta spiritual terlarang mereka tanpa ragu sedetik pun. Harta karun spiritual terlarang mereka semua luar biasa kuat. Kehadiran harta karun itu saja telah menghancurkan udara dan membelah angkasa.
Harta karun tingkat ke-8 tingkat tertinggi ini semuanya dianugerahkan kepada mereka oleh ayah kaisar mereka masing-masing, dan setiap harta karun merupakan perwujudan avatar para kaisar tersebut. Sang Ratu Gurun terkejut melihat ketiga tuannya berdiri di depannya. Ketiga pangeran dari Lingyun, Soil Border, dan Clearwood mengerahkan harta mereka dan memasuki pertempuran melawan Ratu Gurun. Di arah lain, Pangeran Matahari Berapi-api dan Pangeran Panah Emas melanjutkan pertarungan mereka dengan Sang Maha Api. Semua orang tiba-tiba terlibat pertempuran, memenuhi udara dengan pembantaian. Harta karun spiritual menyerang tanpa henti, menyemburkan esensi vital ke segala arah. Setiap serangan menghancurkan atmosfer, membelah ruang dan waktu, menakutkan luar biasa. Adapun para kultivator yang dibawa oleh kelima pangeran, mereka menyerang dari jauh dengan harta spiritual mereka masing-masing, mengganggu dan membingungkan baik Sang Api Tertinggi maupun Sang Ratu Gurun melalui serangan mereka yang tiada henti, mencegah keduanya menyerang tuan mereka. Ratu Gurun dan Sang Raja Api sama-sama luar biasa kuatnya, setiap serangan mereka mengguncang surga. Gelombang energi raksasa menyebar ke segala arah, membuat dunia gelap gulita dan memicu badai pasir dahsyat. Puing-puing berterbangan ke segala arah, beberapa bahkan mencapai Li Qingfeng. Lily hanya bisa berusaha menahan esensi vitalnya agar tidak menyebar. Ia tidak bisa membiarkannya membentuk selubung energi, karena akan menarik perhatian kedua penguasa tertinggi. King Fengli melihat Meng Yaosu yang berbaring di sampingnya dan menemukan luka di wajahnya. Ia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh wajahnya dengan lembut, memancarkan kehangatan. Ia menyeka jejak darah di pipinya, mengembalikan kecantikannya yang lembut. Wajah Meng Yaosu memerah karena malu, menatap King Fengli dalam diam. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit memutar bola mata mereka ke arah Li Qingshan. Bagi mereka, Li Qingshan sudah melupakan mereka sejak bertemu Meng Yaosu. Sejak saat itu, Li Qingshan mengabaikan mereka dan mengusir mereka. Sebelum memasuki Gurun Api Merah, kelima pangeran telah menerima harta karun spiritual terlarang mereka masing-masing dari kaisar leluhur mereka. Dengan perlengkapan yang sangat lengkap, mereka mulai memukul mundur Ratu Gurun dan Kaisar Api. Meskipun mereka berdua merupakan penguasa tertinggi dari Crimson Fire Desert, Desert Queen dan Fury Supreme masih berjuang menghadapi serangan dari ribuan kultivator lainnya. Ratu Gurun berbalik ke arah gunung pasir ketiga dan berkata, "Ular bersisik hijau, apa yang kau tunggu? Keluar dan bunuh orang-orang ini." Dari gunung pasir ketiga, terdengar suara acuh tak acuh, "Ratu Gurun, kukira kau dan Fury Supreme bisa mengurus para kultivator ini. Ternyata kalian tidak bisa dan masih membutuhkanku untuk mengurus semuanya sendiri." Bang! Dengan suara keras, gunung pasir ketiga meledak. Dari sana, seekor ular raksasa yang panjangnya ratusan meter terbang keluar. Ia bersembunyi di balik gunung pasir selama ini. Sisik-sisik di tubuhnya berwarna hijau, memancarkan cahaya bak giok. Kepalanya tak lagi berlidah, melainkan berwajah manusia. Ia telah memulai transformasinya menjadi manusia. Ular bersisik hijau itu membuka mulutnya dan menyemburkan es putih. Es putih itu melesat ke arah kerumunan kultivator, memicu ledakan. Tiba-tiba, duri es tajam yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke segala arah, menewaskan lebih dari 100 kultivator dalam sekejap. Para kultivator diri menjerit kesakitan saat mereka menderita kematian yang menyedihkan. Para penyintas semuanya mundur. Mereka tidak mampu mempertahankan diri melawan binatang iblis tingkat 8 tingkat tertinggi. Mereka hanya bisa menyerang dari jauh. Ular bersisik hijau itu terkenal di seluruh Gurun Api Merah. Ia adalah salah satu dari 3 penguasa tertinggi, dan juga merupakan binatang buas. Melihat kejadian itu, kelima pangeran menjadi panik karena lebih dari 100 pengikut mereka baru saja dibantai. Orang-orang ini adalah pengikut mereka yang paling elit. Awalnya mereka datang untuk melawan Ratu Gurun dan Dewa Api Tertinggi, tetapi mereka disergap habis oleh ular bersisik hijau. Ular bersisik hijau tampak gembira saat melihat kekuatannya membunuh lebih dari 100 orang yang berkultivasi sendiri. Ular bersisik hijau itu menyemburkan lusinan es putih ke kerumunan, menimbulkan ledakan, dan menewaskan lebih dari 1000 pembudidaya mandiri, yang mengakibatkan penurunan jumlah secara drastis. Melihat hal ini, raut wajah Pangeran Matahari Api berubah murka. Ia berteriak kepada murid-murid dari 3 sekte di kejauhan, Yang Tianjin, Yi Daoleng, Yi Fei Wang, apa yang kalian tunggu? Kalian semua adalah murid sekte tingkat tinggi. Cepat serang ular bersisik hijau itu. Apa kalian mau kita semua mati? Yang Tianjin, Yi Daoleng, dan Yi Fei Wang awalnya berencana untuk duduk diam dan menonton pertarungan. Mereka bermaksud agar ular bersisik hijau membunuh para kultivator. Mereka hanya akan menyerang setelah ular itu melemah. Sayangnya bagi mereka, Pangeran Matahari Api mengetahui rencana kecil mereka. Mereka tak punya pilihan selain ikut serta dalam pertempuran untuk melenyapkan musuh bersama mereka. Yang Tianjin, Yi Daoleng, dan Yi Fei Wang mengeluarkan harta karun spiritual terlarang mereka masing-masing, yang diberikan oleh Tane dan guru mereka sebelum memasuki Gurun Api Merah. Dengan harta karun spiritual terlarang ini, mereka dapat memanggil avatar guru mereka masing-masing saat dibutuhkan.
Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan keras bergema di seluruh langit. Yang Tianjin, Yi Fei Wang, dan Yi Daoleng menyerang sekaligus, melepaskan harta karun spiritual terlarang mereka, semuanya menyerang ular bersisik hijau, memaksa tubuhnya mundur. Mata ular bersisik hijau itu berkobar amarah, jelas terkejut atas kekalahannya dalam pertarungan itu. Dengan mulut terbuka lebar, ular bersisik hijau itu menyemburkan es putih ke arah ketiga orang itu. Es putih itu sama sekali tidak mengganggu Yang Tianjin dan yang lainnya. Mereka segera mengeluarkan harta karun spiritual terlarang tingkat tertinggi mereka dan menghancurkan es putih itu dengan mudah. Tiba-tiba, pertempuran mematikan terjadi di langit. Tiga penguasa tertinggi Gurun Api Merah, para pangeran kerajaan dari 5 kerajaan di daratan selatan, ribuan murid mereka, serta murid dari 3 sekte tingkat tertinggi, semuanya terlibat dalam pertempuran besar. King Fengli dan yang lainnya bersembunyi di bawah gurun sejauh 2000 meter, menyaksikan pertempuran pecah. Bab 1719. Situasi kalah-kalah. Saat melihat King Fengli mendekati adiknya Meng Yaosu, pangeran kedua mengernyitkan mulutnya. Pertempuran mematikan terjadi di kejauhan, menyebabkan kematian banyak praktisi kultivasi. Dan apa yang sedang dilakukan Li Qingshan? Dia sedang sibuk merayu adik perempuan pangeran kedua. Pangeran kedua tak kuasa menahannya lagi. Ia bertanya pelan, kapan kita bisa mendapatkan buah jiwa raja? Kita tak bisa tinggal di sini selamanya. Li Qingfeng melirik pangeran kedua, sepenuhnya memahami niatnya. Ia berkata dengan ringan, jangan terburu-buru. Kita akan menyerang setelah mereka semua terluka. Kita tidak bisa pergi sekarang. Pangeran kedua memutar matanya mendengar jawaban itu. Meskipun ia ingin meraih buah jiwa raja, ia tahu bahwa ia tidak akan berhasil tanpa bantuan Li Qingfeng. Ia akan mati begitu memasuki pertempuran. Bukan hanya ia terlalu lemah untuk melawan 3 penguasa tertinggi gurun api, tetapi ia juga terlalu lemah untuk melawan para pangeran dari negara lain. Satu-satunya pilihannya adalah mendengarkan Li Qingfeng dan menunggu. Lili sangat sabar. Ia menatap ke kejauhan tanpa berkedip. Ia perlu mempelajari teknik serangan 3 master tertinggi gurun api, serta kondisi cedera mereka. Meskipun ketiga guru agung tampak tak terkalahkan, mereka masih berjuang melawan ribuan praktisi kultivasi diri. Terlebih lagi, mereka diserang oleh harta spiritual kelima pangeran dan harta spiritual terlarang milik murid-murid terakhir sekte tingkat tertinggi. Ketiga guru agung itu terdesak mundur sedikit demi sedikit. Akhirnya, di klimaks pertempuran, ular bersisik hijau itu mulai berevolusi. Sebuah tanduk muncul di atas kepalanya, pertanda ular itu sedang bertransformasi menjadi seekor naga. Melihat ini, Li Qingfeng mengerutkan kening tak percaya. Ia sangat familiar dengan kekuatan naga. Naga jauh lebih kuat daripada ular. Keputusannya untuk tidak menyerang jelas tepat. Setelah ular bersisik hijau berevolusi menjadi naga, ia mencambuk ekornya, membunuh lebih dari 100 pembudidaya diri secara instan, sepenuhnya tak terkalahkan. Dengan mulutnya yang terbuka lebar, ular bersisik hijau itu menyemburkan es, menewaskan ratusan orang, membuat para pembudidaya yang tersisa berteriak dan panik, memaksa mereka mundur. Mereka memasuki gurun api merah hanya karena mereka adalah master terbaik di negara masing-masing. Mereka sangat mengenal kekuatan naga, kekuatannya hanya sedikit di bawah naga. Selangkah lagi, naga itu akan berevolusi menjadi naga sungguhan. Ekspresi Yang Tianjin, Yi Daoleng, dan Yi Fei Wang membeku. Mereka bertanggung jawab untuk menghabisi ular bersisik hijau itu, tetapi tidak menyangka ular itu akan berevolusi. Mereka panik, tubuh mereka menyusut tajam, wajah mereka pucat pasi, dan mulut mereka menyemburkan darah. Meskipun mereka adalah murid terakhir dari 3 sekte tingkat tertinggi, mereka tetap bukan tandingan naga yang maha perkasa, bahkan dengan harta karun spiritual terlarang tingkat tertinggi dari guru mereka. Mata Yang Tianjin berkilat dingin saat ia berteriak, kita harus melepaskan kekuatan garis keturunan kita dan memanggil arwah guru kita. Kalau tidak, kita bukan tandingan naga itu. Yi Daoleng dan Yi Fei Wang mengangguk setuju. Dengan kecepatan mereka saat ini, tujuan akhir mereka adalah kematian. Ketiganya masing-masing mengeluarkan selembar kertas, yang merupakan kertas spiritual. Mereka lalu menggigit jari mereka, mengeluarkan darah dan meneteskannya ke kertas tersebut. Tiba-tiba, mereka diselimuti cahaya yang menyilaukan. Setiap orang menyatukan tangan mereka, menjepit telapak tangan sambil menggumamkan mantra, memancarkan cahaya kemasan dari kertas mereka. Tiba-tiba, sebuah retakan terbentuk di udara dan dari sana muncul 3 bayangan. Mereka tak lain adalah para tanes dari Sekte Pedang Tertinggi, Sekte Pedang Tertinggi, dan Sekte Eliksir Hitam. Begitu 3 tane tingkat tertinggi muncul, semburan energi yang membelah langit pun muncul. Mereka semua adalah avatar, tetapi tetap sangat kuat. Mereka langsung mengincar naga bersisik hijau itu. Tanpa ragu, mereka semua menyerbu ke arah naga bersisik hijau itu. Satu mengayunkan pedang emas panjangnya, yang kedua menghunus pedang hitam besar, dan yang ketiga menyemburkan api hitam dari tungku alkimianya. Meskipun sudah berevolusi,
naga bersisik hijau itu belum sepenuhnya berkembang. Kulitnya masih lemah, dan kekuatan garis keturunannya belum sempurna. Dengan serangan mendadak dari 3 avatar Master Sekte tingkat tertinggi, naga bersisik hijau itu langsung menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tubuhnya menerima serangan demi serangan, penuh dengan bekas pedang, bilah, dan luka bakar. Naga itu menjerit kesakitan saat jatuh dari langit. Naga bersisik hijau itu melotot, dasar manusia desa, beraninya kalian membawa avatar para Master Sekte kalian. Ini melanggar aturan perjanjian 5 negara. Yang Tianjin, Yi Daoleng, dan Yi Fei Wang semuanya tertawa dengan arogan. Bagi mereka, perjanjian 5 negara hanyalah alasan. Ketidakhadiran para Master Sekte mereka sudah cukup berbaik hati kepada Ling Yun. Sebaliknya, mereka membawa avatar spiritual para Master Sekte mereka untuk mendapatkan buah jiwa raja. Ketiga avatar Master Sekte tingkat tertinggi itu semuanya kuat dan tangguh. Teknik pedang, teknik bilah, dan api hitam mereka semuanya luar biasa dahsyat, melukai naga bersisik hijau tanpa henti dan memaksanya memuntahkan darah segar. Naga bersisik hijau itu menjadi gila, bertarung tanpa lelah melawan 3 avatar Master Sekte tingkat tertinggi, menyalurkan vitalitas iblisnya secara terus-menerus dan menyerang dengan sekuat tenaga. Di arah lain, kelima pangeran juga mengeluarkan gulungan pemanggilan mereka, segera memanggil avatar kaisar mereka. Tentu saja, Kaisar Ling Yun merupakan pengecualian. Ia terluka parah dan membutuhkan istirahat yang cukup di istananya. Avatar keempat kaisar lainnya muncul bersamaan, menyerbu ke arah kaisar api tertinggi dan Ratu Gurun, melukai mereka, dan membuat kedua penguasa tertinggi itu mundur. Jika pertempuran itu adalah pertarungan 1 lawan 1, para penguasa tertinggi Gurun Api Merah Tua tidak akan takut pada kaisar manapun. Akan tetapi, dengan penambahan 3 avatar Master Sekte tingkat tertinggi, para Master tertinggi tidak dapat menangkis total 7 musuh yang kuat. Pada akhirnya, 2 dari 3 penguasa tertinggi Gurun Api Merah, Sang Tertinggi Api dan Ular Bersisik Hijau, keduanya dibantai. Namun, tubuh mereka berdua meledak saat mereka mati, menghancurkan avatar penguasa sekte dan kaisar hingga berkeping-keping, membawa mereka ke neraka. Li Lifeng tertegun melihat pemandangan itu. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan bersembunyi. Jika ia ikut serta dalam pertempuran, ia pasti sudah terbunuh sekarang. Li Qingfeng melihat ke depan dan menemukan 2 avatar kaisar lagi. Mereka adalah avatar kaisar dari negeri Matahari Api dan negeri Panah Emas. Selain itu, Ratu Gurun juga masih bertempur. Namun pertempuran itu berakhir dengan cepat, dengan lengan Ratu Gurun patah. Ia harus membayar harga atas pembunuhan avatar kaisar Matahari Api. Yang tersisa hanyalah Ratu Gurun yang terluka parah, dan avatar kaisar Panah Emas. Lily tersenyum tipis dan berkata pelan, semuanya, bersiaplah. Setelah mereka berdua saling membunuh, kita akan pergi dan mengambil buah jiwa raja. Bab 1720. King Feng Li terkena. Li Qingfeng mengamati pertempuran dengan saksama, dan mendapati bahwa sebagian besar kultivator diri telah terbunuh. Bahkan kelima pangeran terluka parah, dan harta karun spiritual terlarang mereka pun hancur. Avatar kaisar yang mereka panggil juga sebagian besar telah lenyap, hanya menyisakan avatar kaisar negeri Panah Emas dan Ratu Gurun. Mereka juga terluka parah tetapi masih terlibat dalam pertempuran. Sebagai bangsawan Gurun Api Merah, Ratu Gurun mengenal lingkungannya dengan sangat detail. Ia mengenal setiap butiran pasir, setiap sudut, dan celah gurun, setiap gunung, tumbuhan, dan binatang buasnya. Inilah satu-satunya alasan mengapa ia bertahan begitu lama. Setelah matinya Fury Supreme dan naga bersisik hijau, Desert Queen mengambil alih kendali gurun di sekitarnya, membentuk badai pasir besar dan menjebak semua orang di dalamnya. Avatar Kaisar Negeri Panah Emas panik melihat badai pasir. Demi melindungi putranya dan para kultivator lainnya, ia memilih untuk membakar diri, menghancurkan badai pasir milik Ratu Gurun dalam sekejap. Bersamaan dengan kehancuran akibat badai pasirnya, Ratu Gurun juga terluka parah. Wajahnya sepucat kertas saat tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah. Ratu Gurun tingkat 8 tingkat tertinggi sebelumnya kini diturunkan menjadi master tingkat kelima tingkat tertinggi. Pangeran Panah Emas, Sang Putri, dan murid-murid terakhir dari 3 sekte besar semuanya terluka, tetapi tidak ada yang mati. Mereka mengepung Ratu Gurun, menyerangnya sekaligus. Mereka perlu memanfaatkan luka-lukanya dan menghabisinya dengan cepat. Hanya dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan kembali buah jiwa raja. Jika tidak, mereka akan menghadapi bahaya besar saat dia mendapatkan kembali kekuatannya. Ratu Gurun mengerutkan kening. Di masa jayanya, ia tak akan terancam oleh orang-orang ini. Namun, setelah menderita luka-luka dari pertempuran sebelumnya dengan para avatar kaisar, ia hanya memiliki sedikit esensi vital yang tersisa. Ia menyalurkan energi spiritualnya ke pasir di sekitarnya, mengangkat alisnya sejenak, bibirnya melengkung ke atas. Ia telah menemukan raksasa gurun 2000 meter jauhnya. Raksasa gurun adalah sosok yang luar biasa kuat, dijuluki sebagai penguasa terhebat kedua di bawah Ratu Gurun, hanya kalah dari Jenderal Gurun. Ia adalah prajurit kesayangan Ratu Gurun. Raksasa gurun,
Tunggu apa lagi? Cepat lindungi aku, teriak Ratu Gurun dari kejauhan. Mendengar suaranya, kelima pangeran dan pengikut mereka semua menghentikan langkah. Mereka menyadari bahwa Ratu Gurun adalah makhluk terkuat di Gurun Api Merah. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan pasir, dan dia memiliki kekuatan atas banyak raksasa gurun. Jika raksasa gurun ini mengepung mereka, mereka tidak akan punya tempat untuk lari. 2000 meter di kejauhan, King Fengli bersembunyi di bawah pasir, mengerutkan kening pada raksasa gurun di sebelahnya. Tak pernah dalam sejuta tahun pun Li King Feng menyangka Ratu Gurun akan menemukan raksasa gurun. Namun, setelah ia memikirkannya lebih lanjut, ternyata mudah dipahami. Ratu Gurun pasti telah memasang sistem pelacakan pada raksasa gurun. Sebagai sosok yang seluruhnya terbuat dari pasir dan sebagai bos mereka, Ratu Gurun mungkin punya cara khusus untuk menemukan raksasa gurun. Raksasa gurun itu ragu-ragu. Di satu sisi, ada ratu sebelumnya, dan di sisi lain, ada tuannya saat ini. Karena tidak dapat memutuskan, ia menatap Li King Feng, berharap Li King Feng membantunya memutuskan. Li Qingshan mengalihkan pandangannya dan berkata, jangan pergi. Kita akan terus bersembunyi di sini. Li punya rencana sendiri. Ia hanya akan menyerang setelah Ratu Gurun dan kelima pangeran saling melukai. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana Li. Setelah kelima pangeran menemukan raksasa gurun yang bersembunyi, mereka menghentikan serangan mereka terhadap Ratu Gurun, bahkan dua pangeran mundur. Pangeran Perbatasan Tanah dan Pangeran Panah Emas berjalan berdampingan menuju raksasa gurun. Pangeran Perbatasan Tanah menghentakkan kakinya ke tanah, menciptakan retakan besar di tanah. Latihannya meliputi teknik tipe tanah dan teknik gravitasi. Tujuan tindakannya adalah untuk menyedot semua pasir ke dalam tanah dan memperlihatkan tubuh raksasa gurun. Saat melihat raksasa gurun, Pangeran Perbatasan Tanah berkata dengan dingin, jadi benar-benar ada prajurit Ratu Gurun yang bersembunyi di sini. Aku akan menghabisimu hari ini. Mengetahui sepenuhnya bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi, mata Li Qingshan berkilat dingin. Ia tidak punya pilihan selain menunjukkan wajahnya. Rencananya harus diubah. Li memutuskan untuk menghabisi musuh-musuhnya secepat mungkin. Ia akan terlebih dahulu membunuh dua pangeran terdekat untuk mengurangi jumlah musuh. Li King Feng melirik Meng Yaosu dan berkata, kau, anak anjing hitam, dan ular penelan langit, serang Pangeran Panah Emas. Aku akan membunuh Pangeran Perbatasan Tanah dulu. Setelah tugas mereka selesai, King Fengli segera terbang keluar dari bawah pasir, melesat menuju Pangeran Perbatasan Tanah secepat kilat. Pangeran Perbatasan Tanah terkejut melihat kemunculan makhluk lain yang menyerangnya. Ia sama sekali tidak menyadari kehadirannya, yang berarti makhluk itu memiliki teknik penyembunyian yang luar biasa. Saat melihat King Fengli, Pangeran Perbatasan Tanah menjadi semakin takut. Dalam pertempuran sebelumnya, King Fengli telah mengalahkan Pangeran Perbatasan Tanah, melahap kekuatan garis keturunannya dan meninjunya ke pasir gurun. Jika bukan karena semua orang yang bertarung demi buah jiwa raja yang matang, Pangeran Perbatasan Tanah akan mati di tangan King Fengli. Meskipun membenci Li, Pangeran Perbatasan Tanah tahu bahwa ia bukan tandingan Li. Pangeran Perbatasan Tanah mulai berlari tanpa ragu sedetik pun. Ia ingin bergabung dengan tiga pangeran lainnya untuk melawan Li King Feng. Sayangnya, Li King Feng jauh lebih cepat, tiba di belakangnya dalam sekejap mata. Jari ketiga menghentikan waktu. Li melepaskan jurus ketiga, jari sang penakluk. Ia harus membunuh Pangeran Perbatasan Tanah sesegera mungkin. Pangeran Perbatasan Tanah berlari cepat namun terhenti di detik berikutnya, terjebak oleh cahaya hijau yang ditembakkan dari jari King Fengli. King Fengli menyalurkan saripati vital neraka ke dalam tinjunya, membentuk di atasnya tulisan-tulisan jimat berbentuk seperti kecebong dan memancarkan sinar energi yang dahsyat. Setiap naskah segel mengandung energi neraka. Jika digabungkan, naskah-naskah itu memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan, berubah menjadi lebih ganas dan tampak semakin mengerikan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.